Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kata-Kata Hikmah. Berikut akan disampaikan penjelasan hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6 tentang halal dan haram telah jelas. Terjemah dari hadis tersebut dari Abdullah bin An-Nu'man Al-Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam wilayah yang samar-samar, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar daerah terlarang, maka hampir-hampir dia terjerumus ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja memiliki larangan, dan ingatlah bahwa larangan Allah itu apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa di dalam jasad ada sekerat daging, jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Hadis ini merupakan salah satu pokok syariat Islam. Abu Daud As-Sijistani berkata, Islam bersumber pada 4 hadis. Dia sebutkan di antaranya adalah hadis ini. Para ulama telah bersepakat atas keagungan dan banyaknya manfaat hadis ini. Kalimat sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Maksudnya segala sesuatu terbagi kepada 3 macam hukum. Sesuatu yang ditegaskan halalnya oleh Allah, maka dia adalah halal, seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5, aku halalkan bagi kamu hal-hal yang baik dan makanan sembelihan ahli kitab halal bagimu. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Quran surat An-Nisa ayat 24, dan dihalalkan bagimu selain dari yang tersebut itu dan lain-lainnya. Adapun yang Allah nyatakan dengan jelas haramnya, maka dia dimaksud haram, seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 23, diharamkan bagi kamu menikahi ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Maidah ayat 96, diharamkan bagi kamu memburu hewan di darat selama kamu berihram. Diharamkan perbuatan keji yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Setiap perbuatan yang Allah mengancamnya dengan hukuman tertentu atau siksaan atau ancaman yang keras, maka perbuatan itu termasuk haram. Adapun yang subhat atau samar, yaitu setiap hal yang dalilnya masih dalam pembicaraan atau pertentangan, maka menjauhi perbuatan semacam itu termasuk wara. Para ulama berbeda pendapat di pengertian subhat yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Pada hadis tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa hal semacam itu haram hukumnya berdasarkan sabda Rasulullah, barang siapa yang menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa tidak menyelamatkan agama dan kehormatannya, berarti dia telah terjerumus ke dalam perbuatan haram. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal yang subhat itu hukumnya halal dengan alasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti pengembala yang mengembala di sekitar daerah terlarang. Kalimat itu menunjukkan bahwa subhat itu halal, tetapi meninggalkan yang subhat adalah sifat yang wara. Sebagian lain lagi berkata bahwa subhat yang tersebut pada hadis ini tidak dapat dikatakan halal atau haram, karena Rasulullah menempatkannya di antara halal dan haram. Oleh karena itu kita memilih diam saja. Hal itu termasuk sifat waro juga.
Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadis dari Aisyah, ia berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Jam'ah mengadu kepada Rasulullah tentang seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, anak laki-laki ini adalah anak saudara laki-lakiku, Utbah bin Abi Waqqas. Ia Utbah mengaku bahwa anak laki-laki itu adalah anaknya. Lihatlah kemiripannya. Sedangkan Abdullah bin Zam'ah berkata, wahai Rasulullah, ia adalah saudara laki-lakiku. Ia dilahirkan di tempat tidur ayahku oleh budak perempuan milik ayahku. Lalu Rasulullah SAW memperhatikan wajah anak itu dan melihat kemiripan dengan Utbah. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, anak laki-laki ini untukmu wahai Abdullah bin Jam'ah. Anak itu milik laki-laki yang menjadi suami perempuan yang melahirkannya, dan bagi orang yang berzina hukumnya razam. Dan wahai Saudah, berhijablah kamu dari anak laki-laki ini. Sejak saat itu Saudah tidak pernah melihat anak laki-laki itu untuk seterusnya. Rasulullah telah menetapkan bahwa anak itu menjadi hak suami dari perempuan yang melahirkannya. Secara formal anak laki-laki itu menjadi anak Jam'ah. Abdullah bin Jam'ah adalah saudara laki-laki Saudah, istri Rasulullah. Karena Saudah putera Jam'ah, ketetapan semacam itu berdasarkan suatu dugaan yang kuat, bukan suatu kepastian. Kemudian Rasulullah menyuruh Saudah untuk berhijab dari anak laki-laki itu karena adanya subhat dalam masalah itu. Jadi tindakan ini bersifat kehati-hatian. Hal itu termasuk perbuatan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab jika memang pasti dalam pandangan Rasulullah anak laki-laki itu adalah anak Jam'ah, tentulah Rasulullah tidak menyuruh Saudah berhijab dari saudara laki-lakinya yang lain, yaitu Aba bin Zam'ah, saudaranya yang lain. Pada hadis Abd bin Hatim, ia berkata, wahai Rasulullah, saya melepas anjing saya dengan ucapan bismillah untuk berburu. Kemudian saya dapati dia anjing lain melakukan pemburuan. Rasulullah bersabda, janganlah kamu makan hewan buruan yang kamu dapat, karena yang kamu sebutkan bismillah hanyalah anjingmu saja, sedang anjing yang lain tidak. Rasulullah memberi fatwa semacam itu dalam masalah subhat karena beliau khawatir bila anjing yang menerkam hewan buruan tersebut adalah anjing yang dilepas tanpa menyebut bismillah. Jadi seolah-olah hewan itu disembelih dengan cara di luar aturan Allah. Allah berfirman, sesungguhnya hal itu adalah perbuatan fasik. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Dalam fatwa ini Rasulullah SAW menunjukkan sifat kehati-hatian terhadap hal-hal yang masih samar tentang halal atau haramnya, karena sebab-sebab yang masih belum jelas. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu untuk berpegang pada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Sebagian ulama berpendapat subhat itu ada 3 macam. 1. Sesuatu yang sudah diketahui haramnya oleh manusia, tetapi orang itu ragu apakah masih haram hukumnya atau tidak. Misalnya makan daging hewan yang tidak pasti cara penyembelihannya, maka daging semacam ini haram hukumnya kecuali terbukti dengan yakin telah disembelih sesuai aturan Allah. Dasar dan sikap ini adalah hadis Adi bin Hatim seperti tersebut di atas. 2. Sesuatu yang halal tetapi masih diragukan kehalalannya, seperti seorang laki-laki yang punya istri namun ia ragu-ragu apakah dia telah menjatuhkan talak kepada istrinya atau belum, ataukah istrinya seorang perempuan budak atau sudah dimerdekakan. Hal seperti ini hukumnya mubah sehingga diketahui kepastian haramnya. Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Zaid yang ragu-ragu tentang hadas padahal sebelumnya ia yakin telah bersuci. 3. Seseorang ragu-ragu tentang sesuatu dan tidak tahu apakah hal itu haram atau halal.
Dan kedua, kemungkinan ini bisa terjadi sedangkan tidak ada petunjuk yang menguatkan salah satunya. Hal semacam ini sebaiknya dihindari sebagaimana Rasulullah pernah melakukannya pada kasus sebuah kurma yang jatuh yang beliau temukan di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kalau saya tidak takut kurma ini dari barang zakat, tentulah saya memakannya." Adapun orang yang mengambil sikap hati-hati yang berlebihan seperti tidak menggunakan air bekas yang masih suci karena khawatir terkena najis, atau tidak mau sholat di suatu tempat yang bersih karena khawatir ada bekas air kencing yang sudah kering, mencuci pakaian karena khawatir pakaiannya terkena najis yang tidak diketahuinya, dan sebagainya. Sikap semacam ini tidak perlu diikuti sebab kehati-hatian yang berlebihan tanda ada halusinasi dan bisikan setan, karena dalam masalah tersebut tidak ada masalah subhat sedikit pun. Wallahu a'lam. Kalimat kebanyakan manusia tidak mengetahuinya maksudnya tidak mengetahui tentang halal dan haramnya, atau orang yang mengetahui hal subhat tersebut di dalam dirinya masih tetap menghadapi keraguan antara dua hal tersebut. Jika ia mengetahui sebenarnya atau kepastiannya, maka keraguannya menjadi hilang sehingga hukumnya pasti halal atau haram. Hal ini menunjukkan bahwa masalah subhat mempunyai hukum tersendiri yang diterangkan oleh syariat, sehingga sebagian orang ada yang berhasil mengetahui hukumnya dengan benar. Kalimat "maka barang siapa yang menjaga dirinya dari yang samar-samar" itu berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Maksudnya menjaga dari perkara yang subhat. Kalimat "barang siapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram." Hal ini dapat terjadi dalam dua hal. Satu orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak memperdulikan perkara subhat, maka hal semacam itu akan menjerumuskannya ke dalam perkara haram, atau karena sikap sembronoknya membuat dia berani melakukan hal yang haram. Seperti kata sebagian orang, dosa-dosa kecil dapat mendorong perbuatan dosa besar dan dosa besar mendorong pada kekafiran. Dua, orang-orang yang melakukan perkara subhat berarti telah menzalimi hatinya karena hilangnya cahaya ilmu dan sifat warok ke dalam hatinya, sehingga tanpa disadari dia telah terjerumus ke dalam perkara haram. Terkadang hal itu menjadikan perbuatan dosa jika menyebabkan pelanggaran syariat. Rasulullah bersabda, seperti pengembala yang mengembala di sekitar daerah terlarang, maka hampir-hampir dia terjerumus ke dalamnya. Ini adalah kalimat perumpamaan bagi orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu orang Arab biasa membuat pagar agar hewan peliharaannya tidak masuk ke daerah terlarang dan membuat ancaman kepada siapapun yang mendekati daerah terlarang tersebut. Orang yang takut mendapatkan hukuman dari penguasa akan menjauhkan gembalanya dari daerah tersebut, karena kalau mendekati wilayah itu biasanya terjerumus. Dan terkadang pengembala hanya seorang diri hingga tidak mampu mengawasi seluruh binatang pengembalaannya. Untuk kehati-hatian, maka ia membuat pagar agar penggembalaannya tidak mendekati wilayah terlarang sehingga terhindar dari hukuman. Begitu juga dengan larangan Allah seperti membunuh, mencuri, riba, minum khamar, kadzab, menggunjing, menggadun domba dan sebagainya adalah hal-hal yang tidak patut didekati karena khawatir terjerumus dalam perbuatan itu. Kalimat "ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging, jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya", yang dimaksud adalah hati. Betapa pentingnya daging ini walaupun bentuknya kecil. Daging ini disebut al-qalb atau hati, yang merupakan anggota tubuh yang paling terhormat. Karena di tempat inilah terjadi perubahan gagasan. Sebagian penyair bersenandung, tidak dinamakan hati kecuali karena menjadi tempat terjadinya perubahan gagasan. Karena itu waspadalah terhadap hati dari perubahannya. Allah menyebutkan manusia dan hewan memiliki hati yang menjadi pengatur kebaikan-kebaikan yang diinginkan.
Hewan dan manusia dalam segala jenisnya mampu melihat yang baik dan yang buruk. Kemudian Allah mengistimewakan manusia dengan karunia akal yang di samping karunia hati sehingga berbeda dari hewan. Allah berfirman, tidaklah mereka mau berkelana di muka bumi karena mereka mempunyai hati untuk berpikir atau telinga untuk mendengar. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Allah telah melengkapi dengan anggota tubuh lainnya yang dijadikan tunduk dan patuh kepada akal. Apa yang sudah dipertimbangkan akal anggota tubuh tinggal melaksanakan keputusan akal itu. Jika akalnya baik maka perbuatannya baik, jika akalnya jelek perbuatannya juga jelek. Bila kita telah memahami hal di atas, maka kita bisa menangkap dengan jelas sabda Rasulullah, ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging, jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Kita memohon kepada Allah semoga Dia menjadikan hati kita yang jelek menjadi baik. Wahai Tuhan pemutar balik hati, teguhkanlah hati kami pada agama-Mu. Wahai Tuhan pengendali hati, arahkanlah kami untuk taat kepadamu. Demikianlah hadis arba'in ke-6 tentang halal dan haram telah jelas penjelasannya. Semoga bermanfaat.